Selamat Natal untuk kita semua. Amang-inang di minggu setelah Natal ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis di Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru 2, karena yang di atas terjemahan baru 1, kalau ada nanti sedikit-sedikit perbedaan karena saya membacanya dari terjemahan baru yang kedua. Begini firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Topik pada minggu ini mengatakan memperkenalkan perbuatan Tuhan. Amang-inang, biasanya kalau di perkotaan setelah Natal itu permingguan pasti sepi, karena banyak yang pulang kampung. Jadi biasanya bahkan sebelum tanggal 25, karena kita orang Batak ini sangat mementingkan perkumpulan keluarga di hari-hari penting, di tanggal 24, 25, banyak itu orang yang merantau ke kota, sudah pulang ke Bonapasogit untuk melaksanakan Natal keluarga dan untuk melaksanakan acara-acara penting lainnya. Sehingga di kota kalau sudah tanggal 23 sampai nanti tanggal 1 Januari itu pasti sepi. Tetapi puji Tuhan yang di Reformanda ini menurut saya sudah rame ini. Ini termasuk rame ini di minggu setelah Natal. Mungkin tidak banyak yang pulang kampung. Buat nasa dong lepeng munah. Udah teh. Ya mungkin karena yang lain-lain ya, tapi kalaupun ada yang karena tidak ada uang ya bersyukurlah, tetap masih bisa, kalaupun tidak berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, tetap masih bisa merayakan Natal di perantauan. Segala sesuatu bisa kita syukuri. Amang-inang, firman Tuhan hari ini memperkenalkan perbuatan Tuhan. Ini mengarahkan kita supaya kita betul-betul melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak yang bisa kita syukuri dan banyak yang bisa kita beritakan perbuatan Tuhan itu kepada orang lain. Seperti tadi video yang diputar itu ucapan terima kasih dari anak sekolah minggu di Enggano yang sudah mendapat kasih Natal dari anak sekolah minggu di Reformanda ini, dan mereka merasakan kebaikan itu, mereka merasakan bantuan itu, sehingga mereka bersukacita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu AKBP Reformanda. Itu tadi ucapan terima kasihnya penuh semangat, penuh sukacita, tentu karena mereka sangat merasakan manfaat dari
apa yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu Reformanda. Itulah salah satu karakter yang memang harus kita tanamkan kepada anak-anak supaya selalu ingat untuk berterima kasih. Supaya selalu tahu untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap kebaikan yang dia terima. Ini penting dari anak-anak. Ajarkan anak kita untuk mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang sudah dia terima. Sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang lebih besar, nanti dia akan selalu tahu menghargai kebaikan yang datang kepada dirinya. Karena apa? Karena memang kita ini pun bisa kehilangan kemampuan untuk berterima kasih. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang sudah menolong dan lain sebagainya, tetapi tidak sedikit pun tumbuh rasa dalam hati ini untuk mengucapkan terima kasih, baik dari perkataan, baik dari gestur, baik dari yang lain sebagainya. Banyak orang sudah kehilangan kemampuan untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi melalui hari ini kita disuruh untuk mengingat semua kebaikan Tuhan itu dan mensyukurinya. Coba ingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Dan saya yakin amanginang, tidak satu pun orang lahir dan hidup di dunia ini tanpa menerima kebaikan Tuhan. Yang artinya semua kita menerima kebaikan Tuhan di hidup kita. Berbeda-beda, tetapi kebaikan Tuhan itu selalu melekat di kehidupan kita. Ada mungkin kisah-kisah hidup kita, kita mengalami kesulitan, tetapi seakan-akan ada jalan keluar dari kesulitan itu harus diingat. Momen-momen seperti itu walaupun sudah lama terjadi, tetapi itu harus diingat. Karena di sana ada kebaikan Tuhan. Terkadang kita hanya mampu menyimpan dan mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan di hidup ini, sehingga tidak mampu lagi kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Nah, jadi jangan terlalu suka menyimpan yang pahit, jangan terlalu suka menyimpan hal yang tidak baik, tetapi isilah hati kita ini, isilah ingatan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik di hidup kita, dengan kejadian-kejadian yang baik di hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap kita melangkahkan kehidupan kita, amanginang, kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, si kopdo saat tunuaeng di keluargaku. Terima kasih Tuhan, anak-anakku sehat semuanya. Terima kasih Tuhan, pekerjaan berlangsung dengan baik. Benar ada yang tidak baik, yang tidak kita inginkan di hidup ini, benar. Tetapi arahkanlah hati kita dan pikiran kita kepada yang baik, supaya rasa syukur itu selalu melekat. Amanginang, sepintas ketika firman ini mengatakan dan menyuruh kita untuk menyebarkan kebaikan Tuhan yang terjadi di kehidupan kita, mungkin kita berpikir ini Tuhan terlalu narsis. Kita mendengar firman, jika kamu melakukan kebaikan, janganlah diketahui oleh orang lain. Tetapi ini Tuhan melakukan kebaikan kepada manusia, kenapa Dia suruh? Harus diberitakan. Kenapa manusia yang berbuat baik Dia suruh untuk tidak memberitakan, tetapi kebaikannya Dia suruh diberitakan sampai ke ujung bumi ini. Kepada umatnya Dia katakan, apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Tetapi Tuhan melakukan kebaikan kepada umatnya, Dia suruh sebarkan. Ini seperti hal yang tidak adil dan terkesan Allah itu Allah yang narsis.
kebaikannya harus diviralkan, kebaikannya harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Tetapi yang manginang ada perbedaan antara kebaikan Allah dan kebaikan kita. Kenapa Tuhan menyuruh kita memberitakan kebaikannya? Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak menjadi tambah terhormat dan tambah besar karena kebaikannya yang diberitakan. Dia akan selalu tetap sama, beda dengan kita. Kalau kita kebaikan kita diketahui banyak orang, diberitakan banyak orang, maka kita akan semakin terterima oleh orang yang lebih banyak, semakin terhormat di komunitas dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan sampaikan, kamu yang sudah menerima dan mengalami kebaikanku harus memberitakannya sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu menyelamatkan kehidupan setiap penerimanya. Sehingga dia harus diberitakan. Supaya jangan ada orang yang tidak selamat. Supaya semakin banyak orang yang selamat. Kebaikan Tuhan itu harus diberitakan supaya semua orang selamat. Apa kebaikan Tuhan yang harus diberitakan? Makanya khotbah ini dibuat setelah Natal. Kalaupun kebaikan Tuhan itu melimpahi kehidupan kita melalui rezeki, melalui kesehatan, melalui keluarga, melalui pekerjaan, karir dan umur panjang lain sebagainya, kebaikan Tuhan itu kita rasakan amanginang. Sebenarnya kebaikan terbesar Tuhan untuk dunia ini adalah yang baru kita rayakan kemarin, Yesus Kristus yang lahir itu. Itulah kebaikan yang terbesar yang harus kita beritakan. Itulah kebaikan Tuhan yang setara untuk semua orang. Orang miskin harus bersyukur karena Yesus lahir. Orang kaya harus bersyukur karena Yesus lahir. Orang sehat harus bersyukur karena Yesus lahir. Orang sakit harus bersyukur karena Yesus lahir. Orang tinggi pangkat, orang rendah pangkat, semua bersyukur karena Yesus lahir. Itulah kebaikan Tuhan terbesar yang sama-sama bisa disyukuri semua umat di dunia ini. Mungkin dari harta, rasa syukur kita mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang harus menunjukkan rasa syukur yang amat besar karena dilimpahkan Tuhan dengan kekayaan. Tetapi ada juga yang tidak mampu bersyukur karena harta. Dia hidup pas-pasan. Dia mangan pun susah. Ada orang yang mau bisa bersyukur kepada Tuhan karena dia dianugerahi sikop anak do boru. Sahat tunamar pahopu boru pahopu bawa. Dia patut bersyukur karena berkat Tuhan itu. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa bersyukur karena hal itu. Ada orang yang tidak punya anak. Atau ada orang yang punya anak tetapi hanya perempuan. Atau hanya laki-laki. Dan lain sebagainya. Jadi kalau diukur dari berkat, maka rasa syukur kita berbeda-beda. Tetapi hari ini rasa syukur kita yang berbeda-beda itu mau disatukan oleh satu hal, yaitu kelahiran Yesus ke dunia ini harus disyukuri oleh siapapun. Harus disyukuri oleh semua. Mungkin bukan harta, tetapi Yesus lahir, bersyukurlah. Mungkin bukan keturunan, tetapi Yesus lahir, bersyukurlah. Mungkin bukan karena yang pangkat, tetapi Yesus lahir, bersyukurlah. Karena kelahiran Yesus menyelamatkan hidup kita. Kelahiran Yesus menjamin kekekalan hidup kita. Untuk itu amanginang, lihatlah kelahiran Yesus harus kita beritakan. Kelahiran Yesuslah yang harus kita beritakan melalui ucapan, melalui gestur, melalui gaya hidup, dan melalui perbuatan. Supaya orang lain pun tahu bahwa Yesus layak dia terima di hidupnya dan supaya dia menjadi selamat. Persoalannya menjadi pemberita ini agak sulit. Memberitakan kebaikan
Tuhan itu sangat sulit. Karena kita sering fokus untuk lebih terkenal, lebih diakui, dan lebih mendapat perhatian oleh orang lain. Sehingga kita lupa memberitakan Yesus. Kita lebih banyak memberitakan perbuatan dan kehebatan diri kita. Atau sebaliknya, banyak juga orang memberitakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di hidupnya bukan untuk membesarkan Tuhan, tetapi justru untuk membuat dirinya besar di tengah-tengah komunitasnya. Adung dosongoni, iba-bobo ibana, haburju manang hajagon ni dongan na, holani neng mangai tungadol do ibana, supaya dia kelihatan lebih hebat daripada semua orang. Daku boto hea hita songoni. Contoh ini pernah, apalagi ini situasi seperti Reformanda ini, karena dari kecil ini orang-orangnya sudah saling kenal, dari sekolah minggu, dari Naposo, jadi ini semua sudah saling mengetahui satu sama lain dengan baik bagaimana kehidupan masing-masing. Tentu kalau kita berkumpul-kumpul sering bercerita tentang teman-teman kita dangi. Nah jadi pernahlah berkumpul jemaat dengan pendetanya. Amang Padita enak. Ibu Amang Padita do. Molo amani siadunangan na luar biasa kia nih. Nah ibatan ni Amang Padita enak. Dia beritakan semua kehebatan temannya ini. Di sekolah pe Amang Padita. Navistara nih. Sa SMP do kami na julu di Bandungon. Sa SMA satu perkuliahan. Berprestasi do torusi Amang Padita. Cerdas dia orangnya. Juara do torusi sian SMP kami satu perkuliahan. Juara terus Amang Padita. Juara 2 terus juara 2. Mulai sen SMP juara 2 terus. Bah. Juara 2 teh. Isi juara sadana. Bah hau Amang Padita ini. Bisa jadi seperti itu. Dia ini memberitakan semua kehebatan-kehebatan temannya, kebaikan-kebaikan temannya, tetapi untuk membuka jalan supaya orang lain tahu bahwa dia lebih hebat. Sering. Jadi selalu dia bawahi segala sesuatu. Namar Tuhan ipe songonido. Bertuhan pun kita sering seperti itu. Kadang kita mau menyampaikan kehebatan Tuhan, tetapi terhambat atau tertutup karena informasi yang lain yang ingin kita tunjukkan bahwa aku lebih hebat. Bahwa semua ini karena kebaikanku, karena kehebatanku dan lain segala macam. Tetapi hari ini Amangina mau dikatakan kepada kita, lihatlah bahwa hidup kita ini berharga sampai saat ini. Tak lain dan tak bukan hanya karena kebaikan Tuhan itu. Jadi orang yang mampu mengabarkan kebaikan Tuhan dengan benar adalah orang yang sudah sungguh-sungguh mengakui dan menikmati bahkan mengalami kebaikan Tuhan itu di dalam dirinya. Kalau masih setengah-setengah, kalau masih ragu-ragu bahwa dia sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan, yang terjadi hanya pekabaran-pekabaran yang seperti tadi, yang tidak tulus, yang tidak benar dan lain sebagainya. Songon salah danak, anak-anak itu kalau berberita atau bercerita kepada teman-temannya, hal yang paling sering dia ceritakan adalah orang tuanya. Dia begitu semangat dan tidak mau kalah tentang mengabarkan orang tuanya. Pernah saya lihat video itu di media sosial, berkumpul 4 atau 5 anak-anak SD. Mereka saling mengatakan, bapakku itu hebat, bapakku kerjanya polisi, bapakku itu juga baik. Semua, bapakku lebih hebat, bapakku itu dokter dan bapakku lebih, mau apapun pekerjaan bapaknya. Dia selalu mengatakan tidak ada yang lebih hebat dari bapaknya.
Mau bapakmu seorang polisi, bapakku hanya seorang tukang ojek online, bapakku tetap lebih hebat daripada bapakmu yang polisi itu. Itu ketulusan seorang anak-anak. Kenapa? Kenapa dia mampu seperti itu? Kenapa dia selalu mengkabarkan bahwa bapaknya ini selalu lebih hebat dari siapapun? Karena dia sudah merasakan kasih yang tulus dari seorang ayah yang dia sebutkan itu. Dia tidak peduli mau bapaknya hanya seorang tukang bangunan, bapaknya hanya seorang kerja serabutan. Yang dia tahu bapaknya yang terhebat. Hanya karena dia sudah sungguh-sungguh merasakan kasih yang tulus dari bapaknya. Bapak orang sana mungkin polisi, tetapi dia tidak rasakan. Dia tidak rasakan kebaikan bapak orang sana walaupun polisi. Yang lebih banyak dia alami kebaikan bapaknya. Sehingga siapapun tidak bisa mengalahkan bapaknya. Bapaknya yang terhebat bagi dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kebaikan dari bapaknya. Begitu juga kita. Kita tidak akan mampu mengatakan Tuhan itu yang paling dahsyat, Tuhan itu yang paling hebat, kalau kita belum sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik di kehidupan kita. Untuk itu amanginang, rimangi, odison naking didok, ingatlah, rimangi, paingot-ingot musai pardalanan di ngulon. Banyak kebaikan Tuhan di perjalanan kehidupan kita. Banyak. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan bahwa kamu pernah sembuh. Jangan lupakan bahwa kamu pernah susah tetapi keluar dari kesusahan itu. Jangan lupakan bahwa kamu pernah sedih tetapi keluar dari kesedihan itu. Jangan pernah lupakan semua keajaiban-keajaiban yang Tuhan tunjukkan kepada hidupmu. Dan akuilah itu bukan karena dirimu tetapi karena Tuhanku yang begitu baik. Dan dialah yang terhebat dari segalanya. Patuduhon baritahom may tusude halak. Marhite hata, marhite gaya hidup, marhite pabahenan. Songon na pinatupan si sekolah minggu na king tu enggano. Sekolah minggu kita sudah bersyukur karena masih mampu merayakan Natal dengan segala kecukupan. Dan sekolah minggu kita bersyukur menunjukkan itu, dia membantu orang lain. Dia mau katakan Tuhan itu baik kepadaku, Tuhan itu juga baik kepadamu. Sekolah minggu enggano. I macarata babuahon haburjuon di mata tu sude humaliang, keluarga, dan ke semua orang. Yakinlah kebaikan Tuhan setia sampai selama-lamanya dan alamilah itu dengan tulus. Maka kamu akan menjadi pemberita yang baik untuk dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu selalu kami rasakan di kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau memberikan nafas kehidupan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami dan mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Semuanya karena kebaikan-Mu. Buka hati kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup kami dilimpahi oleh kasih karunia-Mu. Agar kami penuh sukacita Tuhan, menunjukkan dan memberitakan kasih karunia-Mu kepada semua orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Engkaulah yang selalu menyertai semua persekutuan di muka bumi ini, supaya dengan damai dan sukacita memuji memuliakan nama-Mu selalu di tengah-tengah kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan duka di kampung halaman, ataupun begitu juga dengan saudara kami di AKBP Reformanda. Engkaulah Tuhan yang menemani dan menghiburkan mereka semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Engkaulah sumber kesembuhan Tuhan. Berikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, agar kami dapat lagi berkumpul bersama, bersukacita memuji nama-Mu Tuhan. Sertai perjalanan setiap keluarga jemaat-Mu. Berikan damai, berikan sukacita, cukupkan Tuhan segala sesuatu yang perlu untuk setiap keluarga jemaat-Mu.
Kami juga mau menyerahkan gerejamu HKBP Bandung Reformanda ini Tuhan, dalam tuntunan kasih-Mu, supaya setiap acara, setiap program yang kami rencanakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak dosa. Ampunkan setiap dosa dan kekurangan kami, dan terimalah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan persembahan kita